Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Amri Ramadhani. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang regresi berganda. Di sini saya sudah memiliki data 3 variabel, X1, X2 sebagai variabel bebas. Kemudian variabel Y ini adalah variabel terikat. Jadi keseluruhan ada 3 variabel ya teman-teman. Dan untuk responden atau jumlah N-nya itu adalah 14. Terlebih dahulu kita membuat tabel seperti ini untuk mencari X1 kuadrat, kemudian X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 dikali Y, X2 dikali Y, dan X1 dikali X2. Oke, langsung saja kita cari terlebih dahulu X1 yang dikuadratkan. Sama dengan X1 ini kita kuadratkan. Kemudian selanjutnya adalah X2 yang dikuadratkan. X2 kuadrat. Kemudian Y kuadrat. Y kuadrat. Kemudian X1 dikali dengan Y. X1 bintang dikali dengan Y. Enter. Selanjutnya X2 dikali dengan Y. X2 kita kalikan dengan Y, enter, dan X1 dikali dengan X2 dikali dengan X2. Nah, selanjutnya kita drag saja teman-teman untuk mencari secara keseluruhan, sehingga data-data yang kita perlukan di sini secara otomatis ya, jika kita menggunakan Excel di sini langsung muncul karena tadi sudah menggunakan rumus. Kemudian ini X2 dikali Y, X1 dikali X2. Nah, selanjutnya kita cari jumlahnya teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Kita blok saja yang kita perlukan, klik enter, dan ini bisa kita tarik ke samping teman-teman untuk mencari jumlah dari masing-masing tabel ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Kita masukkan hasil dari nilai-nilai statistik yang kita cari tadi teman-teman ke dalam rumus ini. Yang pertama itu kita perlu perhatikan dulu jumlah X di sini X kecil teman-teman, sedangkan di sini X besar, yang dimana untuk X besar ini kita sudah mencarinya tadi di tabel yang kita cari menggunakan rumus. Oke, untuk X1 yang pertama ini jumlah X1 kuadrat itu berarti yang ini teman-teman 1220, kemudian kita kurangkan dengan jumlah X1 yang dikuadratkan. Kita buka kurung, jumlah X1 yang dikuadratkan, kita kuadratkan, tutup kurung, kita bagi dengan N. N ini 14 teman-teman, bisa diklik yang di sini. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya yang kedua adalah sama dengan jumlah X2 kuadrat yang di sini kita kurangkan, buka kurung, jumlah X2 yang dikuadratkan. X2 ini kita pangkatkan, kemudian kita bagi dengan 14 atau N. Yang ketiga, lakukan hal yang sama seperti yang tadi ya teman-teman, sama dengan jumlah Y kuadrat. Jumlah Y kuadrat berarti yang ini 21.301 dikurang dengan jumlah Y yang dikuadratkan teman-teman, buka kurung, jumlah Y yang dikuadratkan berarti ini, tutup kurung, kita bagi dengan 14, klik enter. Kemudian yang keempat di sini jumlah X1 dikali Y sama dengan jumlah X1. Jumlah X1 berarti yang ini teman-teman ya, 5039 ini kita kurangkan dengan, buka kurung, jumlah X1 yang ini dikali jumlah Y 545, tutup kurung, kita bagi dengan 14, enter. Kemudian yang kelima sama dengan jumlah X2 dikali Y, X2
2 dikali Y, berarti yang ini 65.002 dikurangi dengan buka kurung jumlah X2 dikali dengan jumlah Y, tutup kurung, kita bagi dengan 14 atau N. Selanjutnya yang keenam adalah sama dengan jumlah X1 dikali X2. Ini teman-teman, kita kurangkan buka kurung jumlah X1 dikali X2, tutup kurung, dibagi dengan N. Enter. Untuk jumlahnya secara keseluruhan sudah diketahui ya teman-teman. Selanjutnya kita memasukkan apa yang sudah kita cari tadi yang di sini ke dalam persamaan B1, B2 dan juga A yang ada di sini. Oke, sebagai untuk mempermudah ini kita flash pen yang ada di sini aja ya teman-teman, supaya kita lebih mudah. Yang ada di sini. Nah, yang pertama ini adalah B1 teman-teman, B1 rumusnya adalah jumlah X2 kuadrat, bisa kita klik sama dengan kursornya saya pindah ke sini teman-teman supaya lebih mudah. Jumlah X2 kuadrat berarti yang ini ya, yang kedua. Kemudian kita kali, terlebih dahulu ini kita pakaikan kurung 2 kali. Kita kali dengan ini jumlah ya teman-teman, sebenarnya jumlah X1 dikali Y, X1 dikali Y berarti yang keempat ini. Kemudian tutup kurung, dikurang dengan jumlah X1 dikali X2 berarti yang keenam, buka kurung ini, dikali dengan jumlah X2Y yang kelima, tutup kurung 2 kali, kemudian kita bagi jumlah X1 kuadrat berarti yang ini, yang nomor 1 ini kita tanda kurung dulu 2 kali, kemudian dikali dengan jumlah X2 kuadrat yang ini teman-teman, kali yang kedua ini, kemudian tutup kurung, kita kurangkan dengan buka kurung lagi jumlah X1 X2 yang dikuadratkan ini. Oke, selanjutnya kita klik enter. Untuk nilai B1 sudah diketahui teman-teman, 1,97. Selanjutnya adalah B2. Kita klik sama dengan di sini jumlah X1 kuadrat. X1 kuadrat berarti yang ini teman-teman, kita pakaikan tanda kurung 2 kali. Sini yang 5 berarti dikali dengan jumlah X2Y. X2Y berarti yang kelima ini, kita tutup kurung, kita kurangkan dengan jumlah X1 X2, buka kurung yang ini, kemudian kita kali dengan jumlah X1Y yang keempat, kita tutup kurung banyak 2 kali, kemudian kita bagi dengan jumlah X1 kuadrat. Jumlah X1 kuadrat berarti yang ini teman-teman ya. Yang pertama kita kasih tanda kurung dulu, kemudian kita kali jumlah X2 kuadrat. Kedua ini tutup kurung, kita kurangkan dengan jumlah X1 dikali jumlah X1 X2 dikuadratkan. 1 X2 dikuadratkan, kita klik enter.
Oke, hasil yang B adalah min 0,10. Selanjutnya adalah yang A, teman-teman. Yang A sama dengan jumlah Y. Maaf, kepencet. Jumlah Y berarti yang ini. Kita buka kurung dulu. Dibagi dengan 14. Tutup kurung. Dikurangkan. Buka kurung lagi. B1. B1 artinya yang ini tadi. Kita kali, buka kurung, jumlah X1. Jumlah X1 berarti yang ini, teman-teman ya. Dibagi dengan 14, tutup kurung lagi. Kemudian dikurangkan dengan jumlah B2. Kita kasih tanda kurung dulu, teman-teman. B2 kita kali, buka kurung, dengan jumlah X2 dibagi dengan 14. Kita klik enter. Oke, ini hasilnya. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita cari menggunakan rumus lagi. Di sini kita mencari korelasi ganda dengan rumus nih. R yang besar ini R X1 X2Y. Sini ya, sama dengan. Oke. Kita terlebih dahulu mencari yang pembilangnya. Jadi di atas ini dulu, teman-teman, supaya lebih mudah. Sama dengan B1 dikali dengan jumlah X1Y. Jumlah X1Y tadi adalah yang keempat ini. Kemudian ditambah dengan B2 dikali dengan jumlah X2Y. Berarti yang kelima tadi ini. Kita klik enter. Kemudian bagian bawah ini, teman-teman. Jadi yang ini kita bagi dengan jumlah Y kuadrat tadi. Yang ketiga. Ini 70,16 kita bagi dengan yang ketiga tadi, jumlah Y kuadrat. Kita klik enter. Tinggal yang terakhir ini kita akarkan, teman-teman. Caranya adalah SQ. Kita menggunakan rumus. Kita klik yang 0,82 ini. Hasilnya adalah 0,90, teman-teman. Selanjutnya adalah mencari nilai kontribusi korelasi ganda dengan rumus KP. Di sini caranya sama dengan kita buka kurung 0,90 tadi hasil dari pencarian menggunakan rumus sebelumnya. Dalam mencari korelasi ganda kita kuadratkan. Kemudian kita kali dengan 100% itu sama dengan kita kali dengan 100 ya, teman-teman. Hasilnya adalah 82,61. Oke, selanjutnya adalah menguji signifikansi dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Terlebih dahulu kita mencari F hitungnya menggunakan rumus yang ada di sini. Kita klik di sini, teman-teman. Sama dengan kita buka kurung terlebih dahulu R kuadrat di sini, artinya 0,9 sekian ini kita kuadratkan terlebih dahulu. Kita tutup kurung, kita kali dengan N. N itu adalah jumlah respondennya ya, jadi 14. 14 ini kita pakaikan tanda kurung dulu ya. Kita kurangi dengan M. M itu adalah jumlah variabel bebasnya, sehingga adalah 2. Kita kurang lagi dengan 1. Kita tutup kurung.
Ini kita tambahkan tanda kurungnya di depan. Kemudian kita bagi teman-teman di sini. M itu adalah tadi 2 ya, kita buka kurung. 2 dikali buka kurung lagi 1 dikurang R kuadrat. Ini buka kurung. R kuadrat adalah ini. Kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Oke, kemudian kita klik enter. Hasilnya adalah 26,129. Selanjutnya kita mencari F tabel, teman-teman. Ini F hitung, kemudian F tabel. Untuk F tabel ini ketentuannya adalah DK pembilang, dan juga ada DK penyebut. Untuk DK pembilang ini adalah nilainya M tadi, teman-teman. Jadi jumlah variabel bebasnya adalah 2, sedangkan untuk DK penyebutnya adalah N min M min 1. Jadi 14 dikurang dengan 2 dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 11. Selanjutnya dari pembilangnya 2, kemudian penyebutnya 11 ini kita lihat tabel distribusi F-nya, teman-teman, di sini. Untuk penyebut ke bawah, untuk pembilang ada di sini. Pembilangnya adalah 2, kita lihat. Kita menggunakan 5% ya, teman-teman, untuk alfanya. Menggunakan 5% atau 0,05 sehingga ke bawah sini. Sehingga kita temukan pembilangnya 2, penyebutnya 11 adalah ini ya, teman-teman, 3,98. Oke, 3,98 kita tuliskan 3,98. Jika kita bandingkan antara F hitung dan F tabel dengan ketentuan yang ada, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO-nya itu ditolak, artinya signifikan. Artinya terdapat pengaruh nih. Apabila F tabelnya lebih besar, maka sebaliknya. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bersama di sini, teman-teman, bahwa data yang kita cari ini signifikan atau memiliki pengaruh ya. Memiliki pengaruh atau signifikan. Oke. Itu saja, teman-teman, yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua terkait dengan regresi ganda, cara mencarinya. Apabila teman-teman ada saran dan masukan, silahkan saja tulis di kolom komentar, ataupun ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan bersama. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.